Nasrani, Majusi, itu kan orang tuanya. Nanti syahadatnya kita repost ya, repost di mana? Repost di beranda, itulah. Ya. Setelah orang itu besar, dia mendengar Islam, dia menerima Islam, sampai dia memeluk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama. Orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya sebagai manusia, ke sifat asalnya, gitu. Ke kodratnya, gitulah. Ya. Jadi orang itu sebenarnya tidak pindah agama, tapi dia kembali ke fitrahnya. Jadi Bapak kembali menjadi Muslim, seperti ketika Bapak lahir. Nah, gitu ya. Jiwa kita, Pak, sebelum kita dilahirkan jadi manusia, itu sudah pernah syahadat dulu, Pak. Sebelum jadi manusia, Pak Ferry dan saya dulu sudah pernah bersyahadat di alam sana, bersyahadat atau berikrar bahwa Tuhan kita adalah Allah SWT. Cuma setelah kita lahir di keluarga yang bukan Islam, kita dijadikan Kristen. Nah, sekarang Bapak tadi sudah bersyahadat, itu sebenarnya Bapak mengulang syahadat yang dulu, Pak. Gitu. Di Islam tuh kita konsepnya begitu, ya. Satu lagi yang ingin saya beritahukan ke Pak Ferry, setiap manusia yang sudah keluar dari Islam, ya, karena orang tuanya, ketika dia bersyahadat, insya Allah, Pak, ya, dosa-dosanya orang itu dari mulai akil balik sampai dia bersyahadat, insya Allah dihapuskan, Pak. 0. Dosa Bapak sekarang udah 0. Dosa saya sekarang lebih banyak daripada dosa Bapak. Itu memang di Islam gitu, Pak. Ketika orang yang bukan Islam bersyahadat, dosanya dari akil balik sampai dia bersyahadat 0. Tapi dengan catatan Islamnya harus baik. Ya, Islamnya harus baik. Nah, tapi kebaikan yang pernah Pak Ferry lakukan dari mulai akil balik sampai dia bersyahadat, itu tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Istilahnya ibarat kayak orang Bapak baru mau belajar berdagang nih, udah dikasih modal, dosanya 0 gitu. Modalnya pahala kebaikan yang Bapak dulu pernah lakukan walaupun masih kafir gitu. Kebaikan kan tidak mengenal orang kafir atau bukan. Kebaikan adalah kebaikan. Orang yang tidak beriman pun berbuat kebaikan, dia pun dibalas oleh Allah SWT. Cuman dibalasnya di dunia. Tapi kalau orang beriman berbuat kebaikan, dibalasnya di dunia dan juga di akhirat nanti, Pak. Itu bedanya. Gitu. Ya. Seneng, Pak, kabarnya? Alhamdulillah, Pak, ya. Alhamdulillah. Jadi sekarang Bapak dosanya udah 0 nih. Kalau dosanya 0, kalau doa pasti dikabulin, Pak. Doa yang baik-baik ya. Nah, tolong doain saya, teman-teman semua di sini, juga yang nonton channel ini, doain kita semua supaya kita dilindungi, dirahmati Allah SWT, supaya kita semua istiqomah, supaya semuanya nanti kita matinya husnul khotimah. Husnul khotimah itu mati dalam keadaan Islam. Ya, kita lahir Muslim, kita pulang ke Allah juga dalam keadaan Muslim. Ya, Pak, ya. Doain kita, Pak. Jangan lupa, Pak, doain Bapak juga. Ya. Kita sama-sama doain, ya. Kita juga sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua ini, termasuk yang nonton, kita dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasul-Rasulnya. Juga kita dijadikan golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah SWT. Ya, juga kita berdoa mudah-mudahan kita semua dilindungi dan dijauhkan dari api dan azab neraka. Itu aja kan yang kita butuhkan sebenarnya. Ya, Pak, ya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Baik, itu, Pak. Ada yang mau ditanyain setelah bersyahadat? Silakan. Yang kayak mamanya gini kok, lebaran gitu ya. Makan tupat? Ya, enggak. Maksudnya, Oh, enggak. maksudnya katanya kalau lebaran itu puasa, Ding. Oh, puasa. Puasa itu dosanya juga dihapuskan juga. Insya Allah, Pak. Enggak usah puasa. Enggak usah puasa, Pak. Bapak habis sholat nih. Habis sholat baca amalan-amalan, doa tertentu. Amalan-amalan itu maksudnya apa? Amalan ya perbuatan dan ucapan. Bisa doa. Oh, amalan tuh itu. Iya. Setelah sholat, Pak, setelah sholat wajib, Bapak membacakan ayat tertentu, ayat kursi misalnya Bapak ucapin setelah sholat, ya, Pak, ya. Itu Bapak sudah diampuni dosanya dari sholat-sholat sebelumnya. Jadi dari satu sholat ke sholat yang berikutnya, itu semuanya Bapak udah diampunin dosanya.
Nggak usah nunggu nanti bulan puasa, Pak. Dari sholat ke sholat, itu dosa kita sudah diampuni, Pak. Kalau sudah diampuni, kan berarti nggak perlu ada yang nebus gitu loh, Pak. Iya. Nggak usah nunggu nanti puasa. Oh, kalau puasa tuh nggak cuma diampuni aja, tapi dapat pahalanya banyak. Yang kita cari kan dosa kita diampuni, pahala banyak. Iya. Kan itu modal kita pulang gitu, Pak. Iya. Iya, gitu. Ada lagi? Udah. Aduh, lupa. Kirain mau nanya, sunat sakit nggak gitu. Oh, dicatat. Kalau kesini harus dicatat. Ada orang datang sini, Pak, bawa pertanyaan, 20 pertanyaan, sama dia udah dicatat satu-satu. Nah, Kemarin mau catat itu. berarti dibaca satu-satu ntar gitu. Iya, ada yang mau ditanyain sama Kodondi. Apa ya? Buka handphone, Pak, siapa tahu ditulis di handphone, enggak. Enggak. Apa lagi kira-kira? Ya pokoknya salah satunya yang tadi itu aja sih. Itu ya. Yang penting nanti Bapak sama saudara-saudara Bapak yang masih Kristen, Bapak harus tunjukin akhlaknya Islam. Supaya orang lain melihat Bapak, oh orang Islam tuh begini ya, gitu. Oh orang Islam tuh baik ya, gitu. Oh orang Islam tuh nggak suka menipu ya, gitu. Misalnya. Oh orang Islam itu kalau ngomong sopan ya, gitu. Oh orang Islam tuh nggak pernah ngomong kotor ya, itu adalah akhlak, Pak. Banyak juga kok yang kayak gitu. Itu Ngomong kasar. memang. Itu gimana tuh kok kayak gitu? Ya nggak boleh lah ngomong kasar. Kita gini, Pak, di Islam kan judulnya aja rahmatan lil alamin, rahmat. Kalau di dalam rahmat ada nggak, Pak, kata-kata kasar? Ya nggak ada lah. Jadi kalau kita mau memancarkan rahmatan lil alamin, orang-orang yang hidup di dekat kita melihatnya kita tuh semuanya baik, nggak pernah ngomong kasar, nggak pernah sombong, nggak pernah menipu, nggak pernah berdusta. Orang di sekitar kita melihat kita tuh seneng gitu loh, Pak. Seperti seolah-olah mereka melihat kita tuh seperti jalan kepada menuju keselamatan gitu. Orang Islam harusnya begitu. Nah, ini kok. Nah, kan jadi inget kan? Iya. Kan ada tuh di Alkitab, akulah jalan kebenaran dan Iya, hidup. iya. Ya kan? Tapi di Muslim, Di Islam, di Islam itu carilah apa? jalan yang lurus. Ya. Berarti belum nemu dong ini yang Sudah. Setiap kali sholat kita sudah tahu jalan lurus itu siapa, kita tahu. Oh, gitu. Nah, siapa, Pak, jalan lurus di Islam? Tuhan. Iya. Tuhan. Iya, Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok selalu dimintakan jalan yang lurus? Ya itu hanya sebagai ungkapan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, itu artinya supaya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala itu adalah jalan lurus. Tuh. Nabi Isa alaihissalam itu sudah mengatakan kepada Bani Israel, ya, Allah Subhanahu wa taala itulah jalan yang lurus. Kalau di Bible, Yesus mengatakan akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Ya. Ya, nggak ada yang salah sebenarnya, Pak, dengan perkataan itu. Sebagai nabi, Yesus adalah jalan buat sampai kepada Bapa. Karena apa bilangnya? Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Betul kan, Pak? Betul. Sekarang kalau zaman bangsa Israel, nabinya Nabi Musa alaihissalam, jalan kepada Bapa siapa? Apa Yesus juga? Yesus belum lahir. Nah, terus jalannya bangsa Israel dulu siapa ketika zaman Nabi Musa? Iya. Ya Nabi Musa kan? Nah, ya berarti setiap nabi-nabi itu adalah jalan untuk sampai kepada oten kepanasan. Watir sih ya, oten waduk. orang mau sampai ke Bapa harus lewat Yesus. Melalui apanya? Apakah melalui menyembah Yesusnya atau mengikuti ajaran Yesusnya? Ajarannya, itu maksudnya. Untuk sampai ke Bapa nih, jalannya Yesus. Terus orang-orang manusia bangsa Israel ini untuk sampai ke Bapa harus lewat jalan Yesus. Tapi maksudnya apakah harus menyembah Yesusnya baru sampai Bapa atau ngikutin ajaran Yesus baru sampai Bapa?
gitu. Berarti yang harus disembah kan tujuan akhirnya, bukan jalannya. Jadi seperti perantara. Perantara. Ya perantara petunjuk lah. Iya. Gitu. Sekarang kalau orang Kristen kan menyembah jalannya. Yang disembah kan jalannya. Yesus yang disembah. Yesus adalah bagian dari Bapa itu gitu. Kenapa? Kalau orang Kristen menyembah Yesus sebagai jalan kan banyak, gak cuma Yesus saja. Nabi Musa jalan, Nabi Daud jalan, Nabi Zakaria jalan, Nabi Maliaki jalan bagi bangsa Israel pada saat itu, pada zamannya masing-masing. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam jalan untuk sampai kepada Bapa selamat di akhirat kan cuma Nabi Musa. Hukum-hukumnya diturunkan lewat Nabi Musa. Lu kalau mau selamat sunat, lu mau selamat jangan makan babi, lu mau selamat perempuannya pakai hijab, wudhu, sholat, sujud. Itu hukum-hukum yang diturunkan kepada Nabi Musa untuk bangsa Israel. Diteruskan oleh Yesus. Kan Yesus bilang, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Iya. Ya kan? Iya. Sebelum langit dan bumi hancur, satu iota pun dari hukum Taurat itu tidak akan dihilangkan. Memang menciptakan Kristen itu Paulus. Oh, gitu. Apakah Yesus pernah mengajarkan ada dosa waris? Nggak ada. Nggak ada. Yesus bilang ke orang Israel apa? Kalau kamu nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu nggak akan masuk kerajaan sorga. Kalau ada orang bangsa Israel mendengar perkataan Yesus itu, terus kemudian dia bertobat, sebelum Yesus disalib, orang itu kira-kira masuk sorga, masuk neraka kalau dia mati. Hah? Kok neraka? Kan Yesus bilang nih sama bangsa Israel, kalian bangsa Israel, kalau nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian nggak masuk surga. Yesus ngomong sebelum disalib nih. Ketika orang Israel mendengar perkataan itu, terus kemudian dia bertobat, dia bakal masuk neraka, masuk surga. Padahal Yesus belum disalib. Ketika dia bertobat dan dia mati, masuk surga, masuk neraka. Harusnya masuk surga kan? Yesusnya belum disalib. Berarti perlu nggak sebenarnya Yesus mati disalib untuk menebus dosa orang? Ya enggak, gitu maksudnya. Nah itu, Yesus kan salib. Tapi kalau di dalam apa namanya, orang Kristen kan yang salib kan Yesus. Yudas kan ya mati bunuh diri. Pokoknya begitu. Ya kan. terus? Tapi di Islam yang disalib itu katanya kan Yudas. Kata siapa? Yang nggak tahu. Gini. Di Quran tidak disebutkan orang yang diserupakan itu Yudas Iskariot, tidak disebutkan. Ya. Yang menyebutkan yang disalib itu adalah Yudas, itu adalah tafsir. Oh. Tafsir itu nggak cuma satu, Pak. Ada yang menafsirkan yang disalib itu Yudas Iskariot, Ibnu Katsir. Nanti ada lagi tafsir yang lain, Ibnu Abbas mengatakan yang disalib itu adalah murid Yesus yang paling muda. Terus sebenarnya siapa yang disalib? Nggak perlu tahu, Pak, kita, Pak. Aduh, Yeti. Kasihan. Panas. Yanas ya Peti. Yanas. Panas, Bunda Yeti, panas. Sekarang Bapak baca Bible kan? Yesus ketika disalib bareng sama dua penjahat kan, Pak? Iya. Siapa namanya? Nggak ditulis juga kan? Penting nggak, Pak? Iya, Nggak penting buat orang Kristen. Yang penting Yesus mati di atas kayu salib, mati hari ketiga bangkit kan? Yang penting itu, bukan nama dua penjahat ini kan? Jadi sekarang apa pentingnya kita nyari nama orang diserupakan di salib? Nggak penting juga. Bedanya di situ, Pak. Iya. Ya. Nanti ada lagi orang nanya, apa itu Quran kok nggak ada nama istri Nabi Adam gitu katanya. Ada yang nanya begitu. Pentingnya apa nama istri Adam di Quran? Pentingnya apa? Kalau tidak disebutkan, kita nggak perlu tahu. Toh nanti ada hadis yang menceritakan Nabi Adam itu punya istri namanya Hawa.
Emangnya di Bible ada nama istrinya Nabi Lot? Nggak ada juga. Gitu. Udah lagi Pak? Udah. Cukup? Udah cukup. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan yang timbul nanti setelah pulang dari sini, jangan sungkan-sungkan Pak, tanya aja. Daripada penasaran, nggak bisa tidur, makan nggak enak. Mending tanyain. Saya kalau nggak bisa jawab, kalau saya nggak tahu, saya akan bilang nggak tahu. Saya nanti akan cari tahu. Gitu. Semua tuh ada jawabannya Pak di Islam. Ya. Yang penting sekarang Bapak sudah bersahadat, Bapak sudah menyatakan sebagai orang beriman, yang perlu Bapak lakukan adalah bertakwa. Bertakwa tahu Pak? Sih? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah itu yang penting. Dengan bertakwa, insya Allah dosa Bapak diampuni, insya Allah kita semuanya sudah disediakan tempat yang baik. Tidak perlu harus berdoa lewat siapa gitu enggak. Kita berdoa langsung kepada Allah SWT. Tidak, kita untuk berdoa kepada Allah SWT tidak perlu calo Pak. Loh, Bapak kalau bikin SIM nggak pakai calo kan lebih murah kan? Iya. Iya makanya. Iya. Ya Pak ya. Oke. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas perhatiannya para pemirsa. Mudah-mudahan tadi kita sudah melihat Pak Ferry bersahadat ya, menebalkan iman kita dari perbincangan kita, juga membentengi akidah kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat para pemirsa, juga buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilahkan mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 30 30 300 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia ya. Bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat Pak Ferry. Ya, jangan lupa kalau ada apa-apa jangan sungkan-sungkan tanya. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Oh iya dong.